Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Puspitasari dengan NIM 2303249. Saya dari program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Manikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam di mata kuliah Ekonomi Syariah. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita masuk pada pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Kita masuk dulu ke pengertian harta dalam Islam. Dalam Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh manusia dan penggunaannya dibenarkan menurut syariat Islam. Harta tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekayaan lainnya seperti tanah, rumah, kendaraan, emas, hasil usaha, pakaian, makanan, dan segala sesuatu yang memiliki manfaat kehidupan manusia. Harta dalam pandangan Islam tidak hanya dianggap sebagai alat pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak memiliki kepemilikan mutlak atas harta tersebut, melainkan hanya sebagai pemegang amanah yang bertugas dalam mengelola, menjaga dan menggunakannya dengan cara yang benar sesuai dengan aturan agama. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan baik. Setiap muslim dilarang memperoleh harta dengan cara yang haram seperti riba, penipuan, korupsi, perjudian, pencurian, dan segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain. Harta yang diperoleh secara tidak benar tidak akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Selain itu, harta juga memiliki fungsi sosial dalam Islam. Harta yang dimiliki seseorang tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain melalui zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf. Dengan demikian, harta dapat menjadikan sarana untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami konsep harta dalam Islam, manusia diharapkan dapat menggunakan harta secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga harta tersebut tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga bernilai ibadah di akhirat. Harta dalam Islam memiliki fungsi harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam kehidupan manusia. Harta menjadi bagian yang penting yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang pertama itu ada sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya harta, manusia dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih layak dan sejahtera. Yang kedua, ada sebagai alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta dapat menjadi sarana ibadah apabila diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya menggunakan harta untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, haji, serta membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi agama. Yang ketiga adalah harta ini dapat menjadi sarana membantu sesama manusia. Islam mengajarkan agar harta tidak hanya dinikmati sendiri tetapi juga digunakan untuk membantu. Yang ketiga adalah harta menjadi sarana membantu sesama manusia. Islam mengajarkan agar harta tidak hanya dinikmati sendiri tetapi juga digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan melalui sedekah, zakat, wakaf, serta bentuk kepedulian sosial lainnya. Yang terakhir adalah harta bisa menjadi ujian bagi manusia dalam kehidupan. Harta juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkannya. Apakah harta itu digunakan untuk kebaikan dan ketaatan atau justru untuk hal-hal yang dilarang oleh agama? Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak seluruh harta yang ada di bumi ini. Sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan cara yang benar. Oleh karena itu, setiap penggunaan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan aturan syariat agama agar membawa keberkahan dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya ada kita masuk ke pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang untuk memiliki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola suatu harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hak kepemilikan ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengelola hartanya selama masih berada dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama.
Islam mengakui adanya hak milik pribadi, yaitu hak seseorang untuk memiliki harta secara sah melalui cara yang halal seperti bekerja, berdagang, warisan, hadiah, ataupun hasil usaha yang baik. Namun kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak karena pada hakikatnya semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah saja. Oleh karena itu, penggunaan harta dalam Islam harus memperhatikan aturan syariat. Pemilik harta tidak diperbolehkan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang haram atau merugikan orang lain seperti riba, penipuan, korupsi, atau tindakan yang merusak masyarakat. Selain itu, harta juga memiliki fungsi sosial, sehingga bagian dari dirinya harus dikeluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah misalnya. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap manusia dituntut untuk mengelola hartanya dengan adil, jujur, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tercipta kesejahteraan dan keberkahan dalam hidup. Prinsip kepemilikan dalam ekonomi syariah adalah, dalam ekonomi syariah kepemilikan harta tidak hanya berarti hak untuk menguasai dan menggunakan saja, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, kepemilikan harus dikelola dengan benar agar membawa keberkahan dan manfaat bagi kehidupan. Yang pertama itu diperoleh dengan cara halal. Harta harus didapat melalui cara yang dibenarkan oleh Islam seperti bekerja, berdagang, bertani, ataupun usaha-usaha yang halal. Islam melarang perolehan harta itu melalui riba, penipuan, korupsi, pencurian, dan perjudian. Yang kedua itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Harta yang dimiliki harus dimanfaatkan untuk kebaikan seperti memenuhi kebutuhan, pendidikan, kesehatan, serta membantu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun agama. Yang ketiga, tidak digunakan secara berlebihan. Maksudnya adalah Islam melarang sikap berlebihan atau israf dan pemborosan. Harta harus digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk gaya hidup yang berlebihan ataupun pamer akan kekayaan yang kita punya. Yang keempat itu memperhatikan hak orang lain. Dalam harta seseorang terdapat hak orang lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, seorang muslim wajib memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Yang kelima adalah mengandung tanggung jawab sosial. Kepemilikan dalam Islam tidak bersifat individual semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Harta harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan membantu terciptanya kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kepemilikan dalam ekonomi syariah bukan hanya soal hak, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Masuk pada unsur-unsur hak kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, hak memiliki merupakan salah satu aspek penting yang diakui dan dilindungi oleh Islam. Namun konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak kepada individual. Dalam Islam, hak memiliki tetap berada dalam ambang batas aturan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanyalah khalifah dan pengelola di muka bumi ini. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki beberapa unsur penting yang membentuk keseimbangan antara hak individu, kepentingan sosial, dan tanggung jawab spiritual. Yang pertama itu ada pemilik dalam ekonomi syariah. Pemilik adalah orang, kelompok, ataupun pihak-pihak yang memiliki hak atas sesuatu harta sehingga berwenang untuk menggunakan, memanfaatkan, menjaga, dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan diakui sebagai hak yang sah selama diperoleh melalui cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang pemilik memiliki kebebasan dan memanfaatkan hartanya, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Islam mengatur agar penggunaan harta dilakukan secara baik, adil, dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun masyarakat. Berikutnya adalah hak pemilik dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harus diakui dan dilindungi, tetapi tidak bersifat mutlak karena pada hakikatnya semua harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai pemegang amanah yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, Islam memberikan beberapa hak kepada pemilik harta agar dapat menggunakan kekayaan secara bijak, halal, dan bertanggung jawab tanpa merugikan orang lain maupun melanggar aturan agama.
Yang pertama itu hak menggunakan harta. Pemilik harta memiliki hak untuk menggunakan hartanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masih dalam batas yang halal dan tidak berlebihan. Penggunaan harta tersebut harus diarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya adalah menggunakan uang untuk membeli makanan dan minuman yang halal dan bergizi, membayar biaya pendidikan anak, misalnya menyediakan tempat tinggal yang layak untuk keluarga, menggunakan kendaraan untuk kebutuhan kerja ataupun aktivitas yang bermanfaat lainnya. Penggunaan harta yang halal maka akan memberikan manfaat dan tidak akan digunakan secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati hartanya, tetapi tetap mengajarkan keseimbangan dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Yang kedua adalah hak memanfaatkan dan mengembangkan harta tersebut. Pemilik harta diperbolehkan mengembangkan hartanya melalui berbagai cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Islam mendorong umatnya untuk produktif dan tidak membiarkan harta menganggur tanpa dimanfaatkan. Contohnya adalah berdagang dengan jujur, menjalankan usaha kecil ataupun besar, berinvestasi dalam sistem ekonomi syariah seperti murabahah dan musyarakah, mengelola pertanian dan peternakan, serta mengembangkan usaha jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun pengembangan harta harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat seperti menghindari riba, penipuan, dan praktik yang merugikan pihak lain. Yang ketiga adalah hak memindahkan kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, pemilik berhak memindahkan kepemilikan hartanya kepada orang lain melalui cara-cara yang benar oleh Islam. Hal ini bertujuan agar harta dapat terus memberi manfaat baik bagi pemiliknya maupun orang lain. Contohnya adalah menjual barang dengan transaksi yang jujur dan adil, memberikan hibah kepada keluarga ataupun orang yang membutuhkan, mewakafkan harta untuk kepentingan umum seperti membuat masjid ataupun sekolah, serta mewariskan harta kepada ahli waris sesuai hukum Islam. Hal ini memastikan bahwa harta dapat terus bermanfaat dan tidak hanya berputar pada satu orang saja. Yang keempat adalah hak mendapatkan perlindungan. Islam sangat melindungi hak milik setiap individu. Tidak seorang pun diperbolehkan mengambil, merusak, ataupun menggunakan harta orang lain tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya adalah pencurian dilarang dan dikenai hukuman dalam Islam. Korupsi dan penggelapan termasuk perbuatan zalim, menggunakan barang orang lain tanpa izin dianggap melanggar hak. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan saling percaya dalam kegiatan ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah hak-hak pemilik dalam ekonomi syariah mencakup menggunakan harta, mengembangkan harta, memindahkan kepemilikan, dan mendapatkan perlindungan. Semua hak tersebut diberikan dengan batasan syariat agar tidak disalahgunakan. Islam mengajarkan bahwa harta harus digunakan secara halal, produktif, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat, sehingga terciptanya keadilan, keamanan, dan keberkahan hidup. Kewajiban dari pemilik adalah selain memiliki hak, seorang pemilik juga mempunyai kewajiban moral dalam agama. Di antaranya adalah menggunakan harta di jalan yang halal, tidak boros atau berlebihan dalam membelanjakan hartanya, membayar zakat apabila telah memenuhi syarat, tidak menggunakan harta untuk kemaksiatan atau merugikan orang lain, serta menjaga dan mengelola harta dengan amanah. Dalam Islam, harta bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Contoh dari pemilik dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu seperti seseorang yang membeli rumah secara halal menjadikannya adalah pemilik sah dari rumah tersebut. Adapun juga petani yang mengelola dan memiliki sawah berhak memanfaatkan hasil panennya. Ada juga pedagang yang memperoleh keuntungan dari usaha halalnya menjadikannya menjadi pemilik sah dari keuntungan yang dia dapatkan. Serta orang yang menerima warisan sesuai hukum Islam menjadi pemilik sah atas warisan tersebut. Hikmah dari konsep pemilik dalam Islam adalah hak individu tetap dihormati, harta harus diperoleh dengan cara halal, dan penggunaannya harus membawa manfaat. Dengan konsep ini, Islam menciptakan keseimbangan antara kebebasan memiliki harta dan tanggung jawab sosial. Pemilik tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga harus menjaga nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Yang berikutnya adalah objek kepemilikan dalam ekonomi syariah. Objek kepemilikan adalah segala bentuk harta, barang, ataupun sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan memiliki nilai guna menurut syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, tidak semua benda dapat dijadikan objek kepemilikan. Islam memberikan batasan agar harta yang dimiliki benar-benar membawa manfaat, keberkahan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi manusia maupun masyarakat.
Yang berikutnya adalah objek kepemilikan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, harta yang berwujud maupun hak yang bernilai ekonomi, serta hasil usaha yang diperolehkan secara halal. Contohnya seperti tanah, rumah, kendaraan, pakaian, emas, hasil pertanian, hasil perdagangan, dan keuntungan usaha yang halal. Cara-cara dari objek kepemilikan adalah agar sesuatu barang dapat menjadi kepemilikan yang sah dalam Islam. Terdapat beberapa syarat penting yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah halal menurut syariat. Barang yang dimiliki harus halal dan dibenarkan dalam Islam. Artinya barang tersebut tidak termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kepemilikan terhadap barang-barang haram seperti minuman keras, narkotika, babi, barang hasil pencurian maupun benda yang digunakan untuk kemaksiatan. Prinsip ini bertujuan menjaga kesucian harta dan kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan moral maupun sosial. Yang kedua adalah memiliki nilai manfaat. Objek kepemilikan harus memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia, baik manfaat pribadi maupun sosial. Manfaat tersebut dapat berupa memenuhi kebutuhan hidup, membantu pekerjaan, menjadi alat produksi, ataupun memberikan nilai ekonomi. Contohnya itu misalnya rumah bermanfaat sebagai tempat tinggal, kendaraan membantu dalam transportasi, mobilitas kita, dan juga tanah dapat digunakan untuk bertani ataupun membangun usaha. Islam tidak menganjurkan kepemilikan terhadap sesuatu yang tidak berguna ataupun membawa kerusakan. Yang berikutnya adalah dampak dimiliki dan digunakan. Objek kepemilikan harus jelas keberadaannya dan memungkinkan untuk dikuasai dan dimanfaatkan secara sah. Contohnya adalah barang tersebut adalah nyata, dapat diserah terimakan, serta dapat digunakan oleh pemiliknya. Dalam Islam, sesuatu yang tidak jelas atau tidak pasti keberadaannya tidak boleh diperjualbelikan ataupun dimiliki secara tidak sah karena dapat menimbulkan perselisihan ataupun ketidakadilan. Yang berikutnya adalah tidak termasuk barang haram. Selain cara memperolehnya harus halal, barang yang menjadi objek kepemilikan juga tidak boleh termasuk barang yang diharamkan penggunaannya. Misalnya alat perjudian, barang curian, benda ataupun harta hasil korupsi, ataupun barang yang merusak masyarakat. Islam menegaskan bahwa keberkahan harta tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya tetapi juga oleh kehalalan zat dan cara mendapatkannya. Contoh dari objek kepemilikan itu adalah tanah, seperti misalnya tanah ataupun bangunan, kendaraan, pakaian, emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian, hasil perdagangan, tabungan pun, serta keuntungan usaha yang halal. Semua harta tersebut boleh dimiliki dan dimanfaatkan selama diperoleh dengan cara yang benar dan dapat digunakan sesuai dengan syariat Islam. Hikmah dari pengaturan dari objek kepemilikan dalam Islam adalah bertujuan untuk menjaga kehalalan harta, melindungi manusia dari kerusakan, menciptakan keterlibatan ekonomi, serta menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Dengan adanya aturan ini, Islam mengajarkan bahwa kepemilikan bukan hanya soal hak pribadi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Harta yang halal dan bermanfaat akan membawa kebaikan bagi individu, keluarga, maupun masyarakat luas. Cara memperoleh harta masuk pada bagian cara memperoleh harta dalam ekonomi syariah. Dalam Islam, harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dengan cara yang halal, baik dan tidak merugikan orang lain. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa tujuan mencari harta bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sarana mencapai keberkahan. Karena itu Islam sangat memperhatikan proses memperoleh harta. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa ketenangan dan manfaat. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram dapat merusak kehidupan individu maupun masyarakat. Adapun cara-cara memperoleh harta yang dibenarkan dalam Islam adalah yang pertama itu pastinya bekerja. Bekerja adalah cara utama yang untuk memperoleh penghasilan dalam Islam. Setiap pekerja yang halal dapat dilakukan dengan cara jujur, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh pekerjaan yang halal itu seperti petani, guru, pedagang, pegawai, nelayan, pengusaha ataupun profesi lain yang tidak melanggar syariat Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, mandiri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kehidupannya secara terhormat. Yang kedua itu ada berdagang.
Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang terkenal jujur dan amanah. Dalam berdagang, Islam mengajarkan bahwa kejujuran, harus adanya kejujuran, keterbukaan, dan tidak menipu dan tidak mengambil keuntungan secara zalim. Perdagangan yang halal akan menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan antara penjual maupun pembeli. Yang ketiga adalah warisan. Warisan adalah harta yang diberikan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia sesuai dengan syariat Islam. Islam telah mengatur pembagian harta secara adil agar tidak terjadinya perselisihan, hak keluarga terjaga, serta harta dapat dimanfaatkan secara benar. Warisan merupakan salah satu cara memperoleh harta yang sah dan dapat diakui dalam ekonomi syariah. Yang keempat adalah hibah. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Hibah bertujuan untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan kasih sayang, dan membantu sesama. Contohnya adalah orang tua memberikan rumah kepada anak, seseorang menghadiahkan tanah kepada seorang lain, ataupun pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima adalah investasi halal. Islam memperbolehkan investasi selama dilakukan pada usaha yang halal dan tidak mengundang unsur riba, gharar maupun perjudian. Contoh investasi halal adalah usaha perdagangan, pertanian, properti, kerjasama syariah, serta maupun investasi berbasis bagi hasil. Investasi dalam Islam bertujuan mengembangkan harta secara produktif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Cara memperoleh harta yang dilarang dalam Islam adalah Islam melarang segala bentuk perolehan harta yang merugikan zalim dan bertentangan dengan nilai keadilan. Yang pertama itu riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam meminjam ataupun jual beli tertentu. Riba dilarang karena menindas pihak yang lemah, menciptakan ketimpangan, dan merusak keadilan sosial. Ekonomi syariah menggantikan prinsip sistem riba dengan prinsip kerjasama dan bagi hasil yang adil. Yang kedua adalah penipuan. Penipuan adalah tindakan tidak jujur untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain. Contohnya adalah memasukkan kualitas barang, mengurangi timbangan, ataupun memberikan informasi palsu. Islam sangat menekankan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Yang ketiga adalah perjudian. Judi adalah aktivitas memperoleh keuntungan melalui permainan untung-untungan yang mengandung spekulasi dan sangat bergantung pada keberuntungan sehingga sering merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, judi termasuk perbuatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan usaha yang halal. Judi dapat merusak kehidupan individu maupun masyarakat karena membuat seseorang berharap pada keberuntungan tanpa usaha yang benar. Selain itu, judi juga dapat menimbulkan kecanduan yang berdampak buruk pada ekonomi keluarga dan kehidupan sosial. Dampak buruk dari judi ini adalah dapat menimbulkan permusuhan dan konflik antara individu dan kelompok, membuat seseorang malas bekerja dan tidak produktif, menghabiskan harta tanpa manfaat yang jelas, merusak moral dan akhlak masyarakat, dan menyebabkan masalah ekonomi dan kehancuran bagi keluarga. Pandangan Islam tentang judi itu adalah Islam melarang judi karena termasuk cara memperolehnya secara batil atau tidak benar. Harta seharusnya diperoleh melalui usaha yang nyata, halal, dan bermanfaat, bukan melalui spekulasi yang merugikan orang lain. Prinsip mencari rezeki dalam Islam adalah mengandalkan usaha dan kerja keras, menghindari cara yang haram dan tidak adil, mencari rezeki yang halal dan berkah, tidak merugikan orang lain dalam memperoleh keuntungan, serta menjaga kejujuran dan tanggung jawab. Hikmah menjauhi judi adalah menjaga harta dari kerugian, menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan produktif, menjaga hubungan sosial yang tetap harmonis, serta membentuk karakter disiplin dan pekerja keras, dan mendapatkan keberkahan dalam mencari rezeki. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui usaha yang halal dan produktif. Dengan menjauhi judi, seseorang dapat menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kerusakan, serta mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan berkah. Yang keempat ada korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan, wewenang, atau kekuasaan untuk mengambil harta yang bukan haknya. Perbuatan ini termasuk tindakan kecurangan yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Korupsi sangat dilarang karena dapat merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Islam menegaskan bahwa setiap amanah harus dijaga dengan baik dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah.
Dampak kerugian ini adalah dampak dari korupsi adalah merugikan masyarakat luas, terutama yang lemah dan miskin, menghancurkan keadilan dan kepercayaan dalam masyarakat, menghambat pembangunan dan kesejahteraan umat, menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar dan memicu ketidakadilan dan konflik. Korupsi dalam pandangan Islam adalah korupsi termasuk perbuatan khianat karena mengkhianati amanah yang diberikan. Perbuatan ini juga termasuk dosa besar karena mengambil hak orang lain dengan cara yang batil ataupun tidak benar. Prinsip Islam terkait amanah dan harta untuk menjaga kejujuran dengan setiap pekerjaan dan jabatan, tidak mengambil hak orang lain secara tidak sah, menggunakan harta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan serta menghindari segala bentuk kecurangan. Hikmah dari menjauhi korupsi adalah menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera, menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, mendapatkan keberkahan dalam pekerjaan dan rezeki, menjaga diri dari dosa dan ajab dari Allah Subhanahu wa taala, mendukung pembangunan yang bersih dan bermanfaat. Islam mengajarkan bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjauhi korupsi dan selalu bersikap jujur serta adil dalam setiap urusan. Yang kelima adalah pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil harta atau barang milik orang lain secara diam-diam, tanpa izin dan tanpa hak. Dalam pandangan Islam, pencurian termasuk perbuatan yang dilarang karena merugikan orang lain serta melanggar hak kepemilikan yang telah dilindungi oleh syariat. Islam sangat menghargai hak milik setiap individu, sehingga setiap orang diwajibkan menjaga dan menghormati harta milik orang lain. Oleh karena itu, mengambil sesuatu yang bukan haknya dianggap sebagai tindakan zalim, tidak jujur, dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Al-Quran dan hadis, pencurian dilarang karena dapat merusak keamanan, menimbulkan rasa takut, serta mengganggu ketertiban sosial. Jika pencurian dibiarkan, maka masyarakat akan kehilangan rasa aman dan kepercayaan antar sesama. Selain itu, pencurian juga menunjukkan akhlak yang buruk karena pelaku memperoleh harta dengan cara yang tidak halal dan merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh secara halal, seperti bekerja, berdagang secara jujur, bertani ataupun usaha yang baik. Mengambil jalan pintas dengan mencuri bukan hanya merugikan korban, tetapi juga dapat merusak masa depan pelaku sendiri karena menimbulkan dosa dan kebiasaan buruk dalam kehidupan. Bentuk-bentuk pencurian itu ada beberapa. Pencurian tidak hanya berupa mengambil barang secara langsung, tetapi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti misalnya mengambil uang milik orang tanpa izin, mencuri barang di toko ataupun rumah orang, mengambil barang taman tanpa sepengetahuan pemiliknya, korupsi dan penggelapan uang, serta mencuri data ataupun hasil karya orang lain. Contoh pencurian dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu mencuri uang teman. Seorang siswi mengambil uang temannya di dalam tas tanpa izin untuk membeli makanan. Tindakan ini termasuk pencurian karena mengambil hak orang lain secara tidak sah. Selanjutnya ada contohnya itu korupsi uang negara. Pejabat menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Dalam Islam, korupsi termasuk bentuk pencurian yang sangat merugikan masyarakat luas. Dampak negatif dari pencurian ini adalah pencurian memiliki banyak dampak negatif, seperti misalnya merugikan korban secara materi dan mental, menimbulkan rasa takut dan tidak aman di masyarakat, merusak hubungan kepercayaan antara manusia, menimbulkan permusuhan dan konflik sosial, serta menghilangkan keberkahan hidup si pelaku. Cara mencegah pencurian adalah Islam mengajarkan beberapa cara untuk mencegah pencuriannya. Yang pertama itu menanamkan keimanan dan kejujuran sejak dini, membiasakan hidup dari hasil yang halal, menghargai hak milik orang lain, menumbuhkan rasa percaya dan qanaah, serta memberikan pendidikan moral dan agama. Kesimpulannya, pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan tanpa hak yang dilarang dalam Islam karena merugikan individu maupun masyarakat. Islam melindungi hak milik setiap orang dan mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, jujur, dan adil. Dengan menjauhi pencurian, masyarakat dapat hidup lebih aman, damai, dan saling percaya sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Masuk pada hak menggunakan dan memanfaatkan harta dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, setiap pemilik harta memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan hartanya. Islam mengakui kepemilikan pribadi dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati hasil yang diperoleh secara halal. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap harus berada dalam batasan-batasan syariat Islam.
Harta dalam pandangan Islam bukan hanya alat pemuas kebutuhan duniawi, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penggunaan harta harus membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta tidak menimbulkan kerusakan. Bentuk hak menggunakan dan memanfaatkan harta adalah pemilik harta memiliki hak untuk menggunakan harta untuk kebutuhan hidupnya, mengembangkan harta melalui usaha dan ataupun investasi halal, memberikan harta kepada orang lain melalui hibah ataupun sedekah, menyimpan dan menjaga hartanya, serta memanfaatkan harta untuk kepentingan sosial dan ibadah. Contohnya adalah menggunakan rumah sebagai tempat tinggal, memakai kendaraan untuk bekerja, menggunakan modal untuk membuka usaha lainnya, ataupun memanfaatkan hasil usaha untuk pendidikan dan keluarga. Semua bentuk pemanfaatan tersebut diperbolehkan selama sesuai dengan ajaran Islam. Batasan penggunaan harta dalam Islam adalah walaupun Islam memberikan hak kepada pemilik harta, penggunanya tetap memiliki aturan agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan. Yang pertama itu tidak boleh berlebihan. Islam melarang sikap berlebihan atau israf dan pemborosan tabzir dalam menggunakan harta. Contoh perilaku berlebihan adalah membeli barang hanya untuk pamer, hidup mewah secara berlebihan, menghamburkan uang tanpa manfaat, ataupun menggunakan harta di luar kebutuhan secara bijak. Islam mengajarkan keseimbangan, yaitu untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sewajarnya, tetapi tetap sederhana dan bersyukur. Sikap sederhana membantu seorang lebih bijak dalam mengelola harta dan peduli terhadap keadaan orang lain. Yang kedua, tidak boleh merusak. Dalam Islam, harta harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, halal, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan harta yang merusak sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Tetapi jika harta disalahgunakan, maka bukan hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial dan alam sekitar. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap bijak dalam mengelola dan memanfaatkan harta. Contoh penggunaan harta yang merusak adalah usaha atau industri yang mencemari lingkungan, seperti membuang limbahnya sembarangan, pemborosan sumber daya alam, misalnya menggunakan listrik, air, ataupun bahan bakar secara berlebihan tanpa kebutuhan. Kegiatan yang menimbulkan kerugian sosial, seperti usaha yang menipu masyarakat ataupun merugikan banyak pihak, menggunakan harta untuk hal-hal yang haram ataupun tidak bermanfaat, konsumsi berlebihan ataupun boros yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Islam melarang sikap berlebihan dan pemborosan karena termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana harta adalah amanah, maka penggunaannya harus dijaga agar tidak menimbulkan kerusakan. Hikmah menghindari penggunaan harta yang merusak adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian bagi masyarakat, menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis, melatih sikap hemat dan bijaksana, serta mendapatkan keberkahan dalam harta. Islam mengajarkan bahwa harta seharusnya menjadi sarana untuk kebaikan, bukan penyebab kerusakan. Dengan menggunakan harta secara benar, manusia dapat menjaga lingkungan, membantu sesama, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas menjaga dan memelihara kehidupan untuk bukan merusaknya. Karena itu pemanfaatan harus memperhatikan keberlanjutan, kemanfaatan, dan keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, tidak digunakan untuk maksiat dalam Islam. Dalam Islam, harta yang diperoleh secara halal harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Harta tersebut tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat ataupun kegiatan yang dilarang oleh agama. Setiap muslim bertanggung jawab atas cara ia menggunakan hartanya, karena harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan harta untuk maksiat dapat merusak diri sendiri, merugikan orang lain, serta menjauhkan seseorang dari keberkahan hidup. Oleh karena itu, Islam menegaskan pentingnya menjaga agar harta tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, Islam menegaskan pentingnya menjaga agar harta tidak disalahgunakan. Contoh penggunaan harta untuk maksiat yang dilarang adalah membeli atau mengonsumsi minuman keras, berjudi atau mengikuti permainan yang mengandung unsur taruhan haram, membeli barang atau jasa yang mendukung perbuatan dosa, menggunakan harta untuk kejahatan atau tindakan merugikan orang lain, serta membiayai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip penggunaan harta dalam Islam adalah digunakan hanya untuk hal-hal yang halal, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, menjaga dari pemborosan dan kerusakan, serta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah tidak menggunakan harta untuk maksiat adalah menjaga diri dari dosa dan keburukan, mendapatkan keberkahan dalam rezeki, menjaga hati tetap bersih dan tenang,
menciptakan kehidupan yang lebih baik dan terarah, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya milik manusia semata, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap muslim harus bijak dalam menggunakannya agar tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat dan tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menekankan bahwa keberkahan harta tidak hanya bergantung pada cara memperolehnya, tetapi juga dapat pada cara menggunakannya. Harta yang digunakan di jalan kebaikan akan menjadi sumber pahala, sedangkan harta yang digunakan untuk kemaksiatan dapat menjadi sumber dosa. Yang keempat adalah tidak menzolimi orang lain dan dalam pemanfaatan harta tersebut. Dalam Islam, harta yang diperoleh seseorang tidak diperbolehkan digunakan untuk merugikan, menindas, ataupun mengambil hak orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk pemanfaatan harta harus dilakukan secara adil, jujur, dan penuh dengan tanggung jawab. Harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang harus diperhatikan. Perbuatan zalim dalam bidang ekonomi sangat dilarang karena dapat menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menggunakan hartanya dengan cara yang baik serta memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain. Contoh perbuatan yang menzalimin orang lain adalah menahan atau tidak membayar upah pekerja, memonopoli barang kebutuhan pokok untuk mencari keuntungan berlebihan, menaikkan harga tidak wajar demi keuntungan pribadi, menipu dalam jual beli ataupun transaksi usaha, mengurangi timbangan dan kualitas barang, menggunakan kekayaan untuk menindas orang miskin ataupun pihak yang lemah, serta mengambil hak orang lain untuk secara tidak sah. Islam mengajarkan bahwa hubungan ekonomi harus dibangun atas dasar keadilan dan saling menguntungkan, bukan keserakahan. Orang yang memiliki harta dianjurkan untuk bersikap peduli, dermawan, dan membantu sesama yang membutuhkan. Prinsip pemanfaatan harta dalam Islam adalah bersikap adil terhadap semua orang, menghormati hak pekerja dan konsumen, tidak mengambil keuntungan dengan cara curang, menggunakan harta untuk kebaikan dan kemaslahatan, serta menjaga kejujuran dan amanah dalam usaha. Yang berikutnya adalah hikmah tidak menzolimin orang lain, yaitu yang pertama menciptakan kehidupan masyarakat adil dan damai, menumbuhkan rasa saling percaya dalam kegiatan ekonomi, menghindari permusuhan dan kebencian, mendapatkan keberkahan dalam harta dan usaha, membantu keberkahan dalam harta dan usaha, membantu terciptanya kesejahteraan bersama. Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukan alat untuk menyombongkan diri atau menindas orang lain, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dengan benar. Dengan menjaga keadilan dan menghormati hak sesama, kehidupan manusia akan menjadi lebih harmonis, sejahtera, dan penuh dengan keberkahan. Hikmah dari pengaturan penggunaan harta ini adalah aturan Islam tentang penggunaan harta memiliki banyak hikmahnya. Antara lain yang pertama itu menjaga keseimbangan hidup, menghindari manusia dari sifat tamak, menciptakan keadilan sosial, menjaga moral masyarakat, serta menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Dengan aturan tersebut, harta tidak hanya menjadikan alat memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu sesama. Adapun kesimpulannya adalah dalam ekonomi syariah, pemilik harta memiliki hak menggunakan dan memanfaatkan hartanya secara bebas, tetapi tetap ada dalam batasan syariat Islam. Penggunaan harta harus dilakukan secara bijak, bermanfaat, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, harta tidak diperbolehkan untuk digunakan secara berlebihan, merusak, untuk maksiat maupun menzalimi orang lain. Melalui prinsip ini, Islam menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial sehingga harta dapat membawa keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai pemilik pribadi semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang harus dimanfaatkan untuk membantu sesama. Islam mengajarkan bahwa di dalam setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu, pemilik harta tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya, tetapi juga memiliki kewajiban sosial terhadap masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak bersifat individualis, melainkan menumbuhkan kepedulian, persaudaraan, dan keadilan sosial. Tanggung jawab sosial dalam Islam diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah sosial seperti zakat, infak, ataupun sedekah, ataupun wakaf. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang pertama itu ada zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.
Zakat berfungsi untuk membersihkan di harta dan jiwa dari sifat kikir serta menjadi sarana membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam Islam, harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi hak pribadi, tapi terdapat hak orang lain di dalamnya karena harus ditunaikan melalui zakat. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga membantu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis dari zakat, yang pertama itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan diri dari menjalankan ibadah puasa dan membantu fakir miskin agar dapat merasakan kebahagiaan di hari raya nanti. Zakat fitrah biasanya dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras. Yang berikutnya adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang apabila telah mencapai syarat tertentu seperti jumlah minimum, nisab, dan waktu kepemilikannya, haulnya. Contoh harta yang wajib dijakatin adalah uang dan tabungan, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, peternakan, ataupun investasi dan penghasilan tertentu. Golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam, zakat diberikan kepada golongan yang telah ditentukan, di antaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang yang memiliki utang, musafir yang kehabisan bekal, dan golongan lain sesuai dengan ketentuan syariat. Hikmah dari zakat adalah membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial, membantu orang yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, menciptakan persaudaraan dan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan berkah-berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu cara untuk menggunakan harta secara benar, adil, dan bermanfaat bagi sesama. Dengan menunaikan zakat, kehidupan manusia akan menjadi lebih harmonis, saling peduli, dan penuh keberkahan. Melalui zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Yang kedua ada infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Infak dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian, rasa syukur, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbeda dengan zakat yang memiliki aturan jumlah dan penerima tertentu, infak dapat diberikan kapan saja dalam jumlah berapapun dan keadaan siapa saja yang membutuhkan selama untuk tujuannya yang baik dan bermanfaat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk gemar berinfak karena dapat membantu sesama dan mempererat persaudaraan. Infak tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa makanan, pakaian, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas umum, atau bentuk bantuan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Infak dapat diberikan untuk membantu orang miskin, membangun masjid, pendidikan, bantuan bencana, ataupun kegiatan sosial lainnya. Berbeda dengan zakat yang memiliki aturan tertib, infak bersifat lebih fleksibel dan dapat dilakukan sekapan saja sesuai dengan kemampuan seseorang itu. Infak mengajarkan sikap dermawan dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain dan dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan salah satu amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat membantu sesama, mempererat saudara, dan mendatangkan pahala serta keberkahan. Sedekah tidak terbatas tidak terbatas pada pemberian harta ataupun uang saja, tapi juga mencakup segala bentuk kelebihan yang dilakukan dengan ikhlas. Bahkan senyum, bantuan tenaga, nasihat yang baik, dan menolong orang lain juga termasuk sedekah. Islam mengajarkan bahwa sedekah dapat dilakukan kapan saja oleh siapa saja dan baik dalam keadaan kaya maupun sederhana. Yang terpenting adalah keikhlasan dan niat untuk berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk dari sedekah adalah memberikan uang atau makanan kepada fakir miskin, menolong orang yang kesulitan, menyumbangkan pakaian atau barang yang bermanfaat, membantu membangun masjid, sekolah, ataupun fasilitas umum lainnya, memberi ilmu yang bermanfaat, menjenguk orang sakit, bahkan memberikan senyuman dan ucapan baik termasuk dalam sedekah. Ciri-ciri dari sedekah yang baik adalah dilakukan dengan ikhlas tanpa pengharapan pujian, berasal dari harta yang halal, tidak menyakiti hati penerima, dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kepedulian, serta tidak disertai dengan sikap sombong ataupun riya. Hikmah sedekah adalah mendapatkan pahala dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan di hati dan dari sifat kikir dan tamak,
menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial, membantu meringankan kesulitan yang orang lain, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, serta membawa keberkahan dalam hidup dan harta. Islam mengajarkan bahwa orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan bersedekah, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis, penuh kasih sayang dan saling tolong-menolong. Yang berikutnya, yang keempat adalah wakaf. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara terus-menerus demi kepentingan ibadah, pendidikan, sosial dan kesejahteraan umum sesuai syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan ataupun diambil kembali, melainkan digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Wakaf merupakan salah satu bentuk amal zariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf sangat dianjurkan dalam Islam karena memberikan manfaat jangka panjang bagi banyak masyarakat. Harta wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, kebun, sumur, ataupun benda lain yang memiliki nilai manfaat dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Contoh wakaf itu adalah tanah untuk pembangunan masjid, tanah atau bangunan untuk sekolah dan pesantren, wakaf rumah sakit atau klinik kesehatan, wakaf sumur dan sumber air bersih, wakaf Al-Quran dan buku-buku pendidikan, serta wakaf fasilitas seperti jembatan ataupun tempat ibadah, dan juga wakaf uang untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Tujuan dan manfaat wakaf adalah membantu kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan dan dakwah Islam, menyediakan fasilitas sosial dan ibadah, membantu orang yang membutuhkan, serta menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Yang berikutnya adalah hikmah dari wakaf ini adalah menumbuhkan rasa peduli dan semangat berbagi, mempererat persaudaraan dalam masyarakat, menciptakan manfaat yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui wakaf, seseorang tidak hanya memperoleh manfaat di dunia tetapi juga pahala yang terus mengalir walaupun telah meninggal dunia. Namun Islam mengajarkan bahwa harta yang digunakan untuk kebaikan akan menjadi sumber keberkahan dan membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari tanggung jawab sosial dalam Islam adalah menciptakan keseimbangan sosial. Islam berusaha mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya distribusi harta melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf, kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dan dapat terbantu. Menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan, tolong-menolong dalam kegiatan memperkuat hubungan antara sesama manusia dan menciptakan rasa persatuan. Membersihkan jiwa dan sikap kikir, berbagi mengajarkan manusia untuk tidak terlalu cinta terhadap harta dan melatih rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menghadirkan keberkahan dalam harta. Harta yang digunakan untuk membantu sesama akan menjadi lebih berkah dan membawa ketenangan hidup. Dalam ekonomi syariah, harta memiliki tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh pemiliknya. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya dinikmati sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Tanggung jawab sosial tersebut diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta mempererat persaudaraan umat. Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab sosial, ekonomi syariah mampu membangun kehidupan yang lebih manusiawi, harmonis, dan penuh dengan keberkahan. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak terjadi begitu saja, tetapi harus memiliki sebab-sebab yang dibenarkan oleh Islam. Syariat mengatur bagaimana seseorang dapat memperoleh hak milik secara sah agar tercipta keadilan, ketertiban, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi cara memperolehnya harus halal, jelas, dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, harta yang dimiliki benar-benar menjadi hak yang sah di sisi agama maupun sosial. Adapun beberapa sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah bekerja atau berusaha dalam Islam. Bekerja merupakan cara utama untuk memperoleh harta dalam ajaran Islam. Islam mendorong setiap umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, halal, dan penuh dengan tanggung jawab. Dengan bekerja, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tapi juga dapat membantu keluarga, masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam Islam bekerja juga termasuk dalam ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat.
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta-minta. Oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk mandiri, kreatif dan tidak bermalas-malasan. Selain memperoleh penghasilan, bekerja juga melatih sikap disiplin, tanggung jawab, sabar dan amanah. Islam melarang memperoleh harta dengan cara haram seperti mencuri, menipu, korupsi, riba ataupun merugikan orang lain. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Contoh bekerja atau berusaha yang dianjurkan dalam Islam adalah berdagang dan jujur, tidak curang, bertani ataupun berkebun untuk menghasilkan pangan, menjadi pegawai yang amanah dan disiplin, membantu usaha mandiri seperti toko, kuliner ataupun jasa, berternak dan mengolah hasil ternak, menjadi guru atau profesi lain yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu kerajinan atau memproduk kreatif dan bekerja di bidang teknologi dan industri halal. Dengan bekerja keras dan berusaha secara halal, seorang muslim dapat meraih kehidupan yang baik, menjaga kehormatan diri serta memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Warisan dalam Islam. Warisan adalah perpindahan harta, hak dan tanggung jawab tertentu dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam Islam, pembagian harta dikenal dengan ilmu faraid, yaitu aturan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga dan hak setiap anggota keluarga serta mencegah perselisihan di antara ahli waris. Oleh karena itu Islam mengatur pembagian harta secara rinci agar tidak terjadi perebutan ataupun ketidakadilan setelah seseorang meninggal dunia. Harta warisan dapat berupa uang, rumah, tanah, kendaraan, perhiasan, usaha ataupun harta lain yang diperoleh oleh orang yang meninggal. Namun sebelum warisan dibagikan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah mengurus biaya perawatan dan pemakaman jenazah, melunasi utang orang yang meninggal, menunaikan wasiat yang tidak ditentang dengan syariat, dan setelah itu barulah sisa harta dibagikan kepada ahli waris. Ahli waris dalam Islam adalah orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut seperti ayah dan ibu, suami ataupun istri, anak laki-laki ataupun anak perempuan, saudara kandung dalam kondisi tertentu, dan kerabat sesuai dengan aturan syariat. Dalam Islam, pembagian warisan setiap ahli waris berbeda sesuai dengan hubungan keluarga dan tanggung jawabnya. Pembagian tersebut sudah ditentukan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak laki-laki biasanya memperoleh bagian lebih besar dari perempuan karena memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Hikmah pembagian warisan dalam Islam adalah menjaga hak keluarga secara adil, menghindari pertentangan dan permusuhan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam keluarga, menjamin kesejahteraan ahli waris, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pembagian warisan harus dilakukan dengan jujur, amanah dan sesuai dengan aturan agama agar membawa keberkahan bagi seluruh keluarga. Yang berikutnya adalah hadiah dan hibah dalam Islam. Hibah adalah pemberian harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hibah dilakukan atas dasar tolong-menolong, kasih sayang dan keikhlasan. Dalam Islam, hibah diperbolehkan dan dianjurkan selama diberikan dengan cara yang baik, tidak merugikan pihak lain serta berasal dari harta yang halal. Hibah dapat diberikan kepada keluarga, tetangga, sahabat maupun orang yang membutuhkan. Contoh dari hibah ini adalah orang tua memberikan rumah atau tanah kepada anaknya, seseorang memberikan rumah kepada saudaranya, adapun seseorang memberikan uang ataupun barang kepada orang lain secara sukarela. Hibah memiliki beberapa hikmah, diantaranya adalah mempererat hubungan persaudaraan, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian, membantu orang lain yang membutuhkan, menghindari sifat kikir dan tamak. Hadiah adalah pemberian kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan, rasa terima kasih, penghormatan ataupun kasih sayang. Hadiah biasanya diberikan pada momen tertentu seperti ulang tahun, keberhasilan, pernikahan ataupun sebagai tanda persahabatan. Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberikan hadiah karena dapat mempererat hubungan antar sesama. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa saling memberi hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta dan persaudaraan.
Contoh dari hadiah itu memberikan buku kepada teman yang berprestasi, memberikan bingkisan kepada kerabat atau saat hari raya, ataupun memberikan kenangan-kenangan kepada guru ataupun sahabat. Hikmah dari memberikan hadiah adalah menumbuhkan rasa bahagia dan rasa syukur. Mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menciptakan hubungan yang semakin harmonis. Baik hibah maupun hadiah sama-sama menunjukkan bentuk pemberian yang dianjurkan dalam Islam selama dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan tidak bertentangan dengan syariat. Dengan saling memberi, kehidupan masyarakat akan menjadi rukun, damai, dan penuh kepedulian. Wasiat dalam Islam adalah wasiat adalah pesan atau pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain yang pelaksananya dilakukan setelah orang tersebut meninggal dunia. Wasiat biasanya diberikan kepada kerabat, saudara, lembaga sosial, ataupun orang lain yang dianggap membutuhkan dan tidak termasuk ahli waris utama. Dalam Islam, wasiat merupakan amalan yang diperbolehkan dan dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan syariat. Wasiat bertujuan untuk memberikan kebaikan, membantu sesama, serta menjadi bentuk kepedulian seseorang sebelum meninggal dunia. Namun, Islam mengatur wasiat dengan ketentuan tertentu agar tidak menimbulkan ketidakadilan ataupun kerugian kepada ahli waris. Salah satu aturan penting adalah bahwa jumlah harta yang diwariskan tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki, kecuali jika semua ahli warisnya menyetujui. Ketentuan wasiat dalam Islam adalah wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Harta yang diwariskan berasal dari harta yang halal, tidak boleh merugikan ahli waris. Jumlah wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan, dan sebaiknya disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan. Contoh wasiat adalah mewasiatkan sebagian harta untuk pembangunan masjid, memberikan sejumlah uang kepada anak yatim ataupun fakir miskin, mewasiatkan buku atau tanah kepada lembaga pendidikan Islam, berpesan agar utang-utangnya dilunasi setelah meninggal. Hikmah dari wasiat ini adalah menjadi sarana berbuat kebaikan meskipun telah meninggal dunia, membantu orang yang membutuhkan, menjalin kepedulian sosial dan persaudaraan, menghindari perselisihan dan dalam pembagian harta, serta menunjukkan tanggung jawab terhadap harta yang dimiliki. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wasiat hendaknya dilakukan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab agar membawa kemanfaat dan keberkahan bagi semua pihak. Yang berikutnya adalah jual beli dan transaksi halal dalam Islam. Islam memperbolehkan umatnya memperoleh harta melalui berbagai transaksi yang sah, adil, dan halal. Kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa, kerjasama usaha, dan investasi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat seperti penipuan, riba, perjudian, ataupun merugikan orang lain. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan dengan saling ridho, terbuka, dan tidak ada pihak yang terzolimi. Bentuk dari transaksi halal dalam Islam adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang atau jasa dengan uang ataupun alat pembayaran lain yang dilakukan secara suka sama suka. Islam sangat menganjurkan perdagangan yang jujur dan aman. Contohnya adalah menjual pakaian, makanan, ataupun alat kebutuhan sehari-hari. Membeli barang dengan harga yang disepakati bersama. Dalam jual beli, penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur dan tidak boleh menipu pembeli. Yang kedua adalah sewa atau izorah. Sewa adalah transaksi pemanfaatan barang ataupun jasa dengan pembayaran tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Contohnya adalah menyewa rumah ataupun kendaraan, membayar jasa guru ataupun tukang ataupun pekerja. Islam mengajarkan agar upah diberikan secara adil dan tepat waktu. Yang berikutnya kerjasama usaha. Kerjasama usaha adalah kegiatan usaha yang dilakukan bersama untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya adalah dua orang bekerja sama membuka toko, kerjasama pertanian atau peternakan. Dalam kerjasama usaha, setiap pihak harus menjaga kejujuran, amanah, dan memenuhi perjanjian telah dibuat. Yang keempat adalah investasi syariah. Investasi syariah adalah penanaman modal yang dilakukan sesuai prinsip Islam dan bebas dari riba serta usaha yang diharamkan. Contohnya adalah menabung di bank syariah, membeli saham syariah, berinvestasi pada usaha halal. Investasi syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang halal dan membawa bermanfaat bagi masyarakat.
Prinsip transaksi halal dalam Islam adalah dilakukan dengan suka sama suka, jujur dan terbuka, tidak mengandung riba, penipuan dan perjudian. Barang dan jasa yang diperjualbeli harus halal dan tidak merugikan salah satu pihak. Contoh hikmah dari transaksi halal adalah menambah rezeki yang berkah, menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran, menciptakan hubungan sosial yang adil, menghindari permusuhan dan kecurangan, serta membantu kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa mencari harta harus dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa ketenangan hidup, keberkahan, dan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang berikutnya adalah menghidupkan tanah mati dalam Islam. Menghidupkan tanah mati dalam Islam adalah memanfaatkan tanah kosong atau tanah yang tidak dimiliki dan tidak digunakan oleh siapapun untuk dijadikan lahan produktif dan bermanfaat. Dalam Islam, seseorang memperbolehkan memiliki tanah tersebut apabila ia mengelola, merawat, dan menghidupkannya sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan. Tanah mati adalah tanah yang terbengkalai, tidak tertanami, tidak dibangun, dan tidak dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik agar tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menghidupkan tanah mati menunjukkan sikap rajin, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan serta kesejahteraan bersama. Dengan mengelola tanah yang tidak produktif menjadi lahan yang bermanfaat, seseorang dapat membantu meningkatkan perekonomian dan menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat banyak orang. Contoh menghidupkan tanah mati adalah tanah kosong diolah menjadi lahan pertanian, lahan terlantar menjadikan kebun atau peternakan, tanah kosong dibangun menjadi tempat usaha atau rumah, serta mengubah lahan tidak terurus menjadi kolam ikan ataupun perkebunan. Syarat menghidupkan tanah adalah yang pertama adalah tanah tersebut belum dimiliki orang lain, tidak digunakan untuk kepentingan umum, dikelola dengan sungguh-sungguh dan produktif, serta tidak merusak lingkungan ataupun merugikan masyarakat. Hikmah menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, membuka lapangan pekerjaan dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan agar tidak terbengkalai, serta menumbuhkan semangat bekerja dan berkarya. Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, menghidupkan tanah mati menjadi salah satu bentuk usaha yang bernilai ibadah karena dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Adapun kesimpulannya adalah dalam Islam harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperoleh, digunakan dan dikelola sesuai syariat. Islam mengakui hak milik pribadi tetapi tanpa memberikan batasan agar kepemilikan tidak merugikan orang lain dan tetap memperhatikan keadilan sosial. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial sehingga terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Sekian materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.